Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya untuk memimpin doa teman-temannya sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Terima kasih. Semoga apa yang kita baca dicatat oleh Allah sebagai amal ibadah kita semua. Amin. Ingin mengabsen terlebih dahulu kehadiran kalian pada pembelajaran pagi hari ini. Jefran ada? Hadir, Pak. Raffi? Ada, Pak. Hadir semua sepertinya ya. Kita akan baca bersama-sama ya, Nak ya. Baiklah, Pak. Silakan dibaca. Sudah dibaca ya. Udayakan untuk membaca setiap hari minimal 5 menit saja. Minggu lalu kita sudah belajar mengenai persamaan makhluk hidup. Ada yang masih ingat persamaan makhluk hidup? Bernafas, kemudian selain bernafas, bergerak, tumbuh. Itu persamaannya, tumbuh, kemudian bergerak, kemudian berkembang biak. Ingat ya. Sekarang kita akan mempelajari persamaan dan perbedaan makhluk hidup. Perhatikan materi yang akan Pak Budi berikan. Aktifkan semua mikrofonnya. Ngasih semangat anak soleh dan soleha. Oke. Hari ini belajar tema 3, subtema 2, pembelajaran pada pagi hari ini adalah, nah setelah Pak Budi tampilkan gambar, kalian bisa membuat daftar pertanyaan untuk persiapan wawancara. Kemudian setelah Pak Budi tampilkan gambar, anak-anak bisa membuat pertanyaan dengan menggunakan kosakata bahasa. Sekarang kita langsung ke materi. Dari gambar ini, apa aja makhluk hidupnya, Nak? Yang pertama apa kira-kira? Jamur. Yang kedua apa, Nak? Belalang. Kemudian yang ketiga bebek. Mawar ya. Oke, dari keempat makhluk hidup di gambar, persamaannya apa? Sama-sama hidup dan bernafas. Sama membutuhkan makanan. Sama-sama bergerak tidak? Yang kedua, Ya. Kemudian dari keempat makhluk hidup ini kira-kira membutuhkan makan tidak? membutuhkan. Berarti persamaannya juga mereka membutuhkan makan. Nah, kemudian setelah kita tahu persamaannya, kira-kira ada bedanya tidak, Nak? Dari keempat makhluk hidup. Ada. Apa coba? Ada. Coba sebutkan perbedaan. Berbeda jenis. Beda jenis. Jadi Ya. berbeda Bedanya apa? Ben warnanya beda ya. Beda apa? Antara Iya. bebek dengan belalang kan warnanya beda tuh. Betul tidak? Iya. Nah, berarti itu salah satu bedanya. Kemudian bentuknya beda antara jamur dengan mawar. Ada lagi bedanya? Ada nama, Pak, berbeda nama. Apa kira-kira bedanya? Ada nama ya, gitu ya. Bentuknya berbeda, kemudian warnanya berbeda. Sudah paham ya, Nak ya? Baik, Pak Budi lanjutkan kembali. Pada subtema sebelumnya
kamu telah mempelajari persamaan makhluk hidup, yaitu memiliki ciri-ciri khusus seperti bernafas, memerlukan makan, bergerak, tumbuh, berkembang biak, dan merespon rangsangan. Lanjutkan, Alifiandra, dibaca ini selanjutnya. Bagaimana dengan perbedaannya setiap makhluk hidup tentu memiliki ciri khusus yang membedakannya dengan makhluk hidup lainnya. Hal yang membedakan antar makhluk hidup antara lain bentuk, ukuran, warna, dan tempat hidupnya. Perbedaan antar makhluk hidup menyebabkan adanya keberagaman atau yang disebut dengan juga keanekaragaman hayati. Ya, perbedaannya sekali. Yang kedua, Warna. kemudian warnanya dan tempat hidupnya itu merupakan keanekaragaman hayati. Nah, sekali. Jadi paham ya nak ya mengenai persamaan dan perbedaan makhluk hidup. Jadi nanti kalau ada pertanyaan tentang itu kalian harus bisa menjawabnya. Oke, next. Sekarang Pak Budi ingin kalian memilih salah satu hewan yang kalian sukai, kemudian buat daftar pertanyaan tentang ciri-ciri hewan tersebut. Contohnya, bentuk tubuhnya, kemudian jenis makanannya, kemudian apa lagi nak? Tempat tinggalnya. Dan cara geraknya. Nah, pilih satu hewan yang kalian sukai, kemudian buat pertanyaan berdasarkan bentuk tubuhnya, jenis makanannya, tempat tinggalnya, dan cara geraknya. Oke? Iya, Pak. Silahkan dibuat pertanyaan. Apa aja tadi Pak? Tentang apa aja tadi Pak? Kenapa Lakif? Apa aja tadi tuh? Cara bergeraknya habis apa aja tadi tuh? Nggak nyatet pula. Baik, Pak Budi akan tampilkan lagi. Nah, nih, satu bentuk tubuhnya. Kemudian jenis makanannya. Yang ketiga tempat. Dan yang keempat silakan di nonaktifkan mikrofonnya. Pak Budi kasih contoh satu. Kalau Pak Budi memilih kucing, bagaimana bentuk tubuh kucing? Masih kebingungan di sini untuk membuat pertanyaan? Kalau buat pertanyaan nanti dikasih jawabannya juga nggak? Tidak usah nak, dibuat saja pertanyaannya, nanti masing-masing kalian untuk membacakan hasil yang sudah kalian buat tadi pertanyaannya. Oke, Pak. Hewannya boleh apa saja yang kalian suka. Boleh lumba-lumba. Hiu Pak, hiu ya Pak, hiu. Boleh hiu. Lumba-lumba ya, Pak. Boleh. Enggak, badak. Ya, boleh. Silakan. Kucing boleh, Pak. Singkong boleh. Silakan mulai dibuat, nak. Boleh sapi. Kucing juga. Jadi ingin perwakilan dari kalian membacakan pertanyaan yang sudah kalian buat. Lagi ya Pak. Bagaimana bentuk tubuh badak? Apa jenis makanan badak? Di mana tempat tinggal badak? Bagaimana cara geraknya badak? Ya, bagus sekali anak-anak Budi. Kita beri tepuk tangan untuk semua anak-anak hebat. Materi selanjutnya. Sama ini hewan apa, nak? Itu Pak, Komodo. Coba dilakukan. Benar atau salah jawabannya?
Komodo. Nomor 3 ini namanya apa? Burung cendrawasih, Pak. Cendrawasih. Ya, sekali. Bagaimana cara melestarikannya? Selain tumbuhan, hewan juga memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan, tidak memburunya. Ya, benar sekali. Berarti kita harus menjaga habitat hewan-hewan tersebut. Salah satu kita menjaga lingkungan alam dan tidak memburunya. Supaya apa, Nak? Tetap terjaga. Dari gambar ini kira-kira ini namanya apa? Poster. Ya, ini adalah contoh poster cara untuk menyelamatkan hewan yang ini ada keterangan mengenai poster. Pak Budi ingin Alifiandra membaca keterangan dari poster berikut ini. Poster adalah lembar-lembar pengumuman yang dipasang di tempat. Alifiandra, nah poster biasanya itu diletakkan di mana, Nak? Tempat umum. Tujuan dibuat poster Agar menarik masyarakat selanjutnya. Nah, bahasa dalam poster. Silakan dibaca. harus bersifat sugestif, memengaruhi efektif, ringkas dan mudah dilihat. Jika mencantumkan gambar, maka gambar harus sesuai tema, jelas warna ilustrasinya, serta tidak terlalu mencolok. Ya, baik. Bahasa dalam poster itu harus singkat. Kalau terlalu panjang mungkin orang juga sulit membacanya. Dan mungkin malas membacanya kalau panjang-panjang ya. Kemudian bahasanya itu mempengaruhi dan efektif. Ayo selamatkan orang hutan. Nah, itu termasuk bahasa yang sugestif atau mempengaruhi. Pak Budi, yaitu apa, Nak? menggambar, Membuat poster ya. menggambar poster. Membuat poster. Nah, sekarang Pak Budi ingin kalian memegang poster tersebut dan ditunjukkan ke Pak Budi. Sama. Bagus sekali kita sama. Iya, hewan di materi tersebut kesimpulannya apa? Jangan berbuat sesuka hati untuk membunuh hewan atau membakar hutan. Jangan berbuat sesuka hati. Jangan diburu hewan. Jaga kesehatan. Kemudian hindari kerumunan. Jangan lupa pakai masker jika ingin berpergian. Kalau tidak terlalu penting sekali untuk berpergian, sebaiknya stay at home atau tetap. Sekian materi hari ini. Pak Budi akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.